Gue pernah lewatin satu jalur ya, yang akhirnya jalur tersebut macet gara-gara semuanya berdagang di kiri kanan, yang harusnya mobil itu bisa muat 2 ruas, jadi cuma 1 ruas. Bisa per ruas malah jadi 1. Iya, dan menurut gue siapa ya yang ngizinin orang-orang ini untuk di sini? Saya. Oke, kita sudah menemukan penjahatnya, teman-teman. Kayak nggak siap, misalnya dagang di pinggir jalan gitu ya. Yang mungkin yang dalam kepala lo, oh ini rame nih orang mau dan mandir, dagangan gue bisa laku, gitu ya. Tapi lo siap nggak kalau seandainya bener-bener laku, gitu ya, orang akan berkerumun di sana, itu akan bikin macet jalanan tahu? Karena yang pedagang di pinggir jalan, jadi bahkan mobil. Jadi mentang-mentang itu seharusnya buat 3 ruas mobil, gitu ya. 1 buat dagang, 1 buat mobil kemudian transaksi, 1-nya buat lewat. Fasilitas dan layanan menurut gue akhirnya juga menentukan perilaku. Kesadaran perlu dibangun, fasilitas juga perlu dibangun. Tapi ada nggak anggaran untuk kemudian menumbuhkan inovasi ini menjadi industri baru? Gue yakin sebenarnya ada. Cuman kalau itu kemudian tumbuh dan hidup, nggak bisa dikorupsi 200 triliun tuh. Iya. Nih. Gua baru beli kopi. Jadi ini udah rekam kan ya? Udah lah. Emang direkam ini kita nongkrong doang loh. Ya. Terus. Gua tuh di Jogja pernah diajak meeting di tempat coffee shop namanya Hayati Coffee Shop. Hayati. Orkas Karbanci. Emang sebelahnya emang Habibi emang. Bukan Habibi. Itu mah ini ya, Panderwijk. Ya, gue lupa cowoknya siapa. Ya depannya. Iya, cuma Habibi kan pesawat, bukan kapal. Jadi gue pernah diajak nongkrong di Hayati Coffee Shop. Deket banget sama hotel. Dulu kan gue suka nongkrong, nginep di Mercure Adi Sucipto. Iya. Di depannya ada gang. Kalau kita jalan kaki, temulah tuh sebelah kiri Hayati Coffee Shop. Itu coffee shop kecil gerobakan apa emang sewa ruko? Oh enggak, udah sewa ruko. Bagus, tempatnya bagus. Bagus. Iya. Soalnya lu sebutnya gang, gue kira kayak kecil bener tuh. Gangnya enggak kecil. Dua mobil pas. 2 mobil pas? Ngik gitu. Kunci. Ya. Betul. Sampai sekarang tuh masih nyangkut. Masih nyangkut. Paling gue ada motor lah sampingnya. 2 mobil pas. Terus di ujung pertigaan jalan itu ada gym sebelah kanan. Gue biasa gue gym juga. Nah intinya tuh pada saat gue meeting. Ini editingnya gitu kan, lu langsung gambarin jalan kan? Wow. Lu langsung ada AI-nya nanti gue jalan kaki. Harus kerja lu. Nah terus gue dikasih tahu tuh sama salah satu tim kita namanya Fansom. Fansom. Nah, lo kenal kan ya? Kok di sini cakep nih Halu Mango-nya. Baristanya apa? Kopinya. Halu Mango. Halu Mango itu apa? Jenis kopinya lah. Roastingan Hayati gitu. Oke. Halu Mango-nya cakep nih, enak gitu. Halu Mango nih kaki gunung. Kan biasanya kan ada gayo apa. Iya, halu itu kayaknya polisi. Halu deh. Dokter dia, halu dok. Halu duk. Gimana? Nah, terus dia bilang bahwa Halu Mango-nya enak di sini. Lo mau coba nggak? Wah, boleh juga nih. Pesanin, Van. Oke. V60 kan? Iya. Oke, dicobain. Wah, emang enak. Wanginya tuh. Ini yang kita minum hari ini. Ini, cuman kan ini kan sebenarnya binnya buat filter, tapi kan pakai ini. Pakai mesin. Beda hasilnya. Emang kalau di manual enak wanginya. Tapi pun pakai mesin enak nih. Enak. Nah, kita ke Jogja aja kali ya. Yuk. Pergi kita. Enggak, sebenarnya kopinya emang namanya Halu Mango, cuman nggak usah bikin lo halu, enggak usah. Tapi bikin gue mango. Terus. Nah, gue belilah kemarin buat anak-anak. Oh, atau nama kaki gunungnya Iya, itu Halu tuh kaki gunung nggak sih? Gue nggak tahu deh tuh. Ya udah. Ya. Kalau Google lama deh, yuk kita ngobrol biasa. Nongkrong biasa aja. Nah, tapi ya menurut gue itu
kan Jogja terkenal kan Space Roastery ya. Kalau Jakarta iya. Tanah Merah gitu-gitu kan. Iya. Gue akhirnya jatuh cinta nih sama si Hayati ini gitu. Jadi udah mulai gue sering stok di sini gitu. Tapi masalah Hayati nikah sama orang lain. Hayati. Nah, lo kan doyan ngopi juga ya? Ya. Kan lo beberapa kali bikin konten ngopi. Gue Space Roastery doang. Yang Arabica, terserah Arabica dia mau apa ya udah bawa. Gitu. Oh, tapi lo ini nggak? Lo apal notes nggak? Gue bukan musisi. Notes yang di iPhone. Gue nggak begitu mendalami kopi sih. Oh, jadi itu pencitraan aja. Yang penting bukan pencitraan sih. Yang ngopi aja. Bukan expertise gitu. Ya tapi lo kan bikin bocah soalnya lo expertise. Enggak anjir. Kagak ada kayak ya teman-teman. Jadi kopi ini memiliki ciri khas dan aroma. Kagak ada gua. Gua cuman ngopi guys. Udah ngapa nge-gym lari gitu. Iya, lo tapi kan memberikan kesan kalau tapi lo berasa gak bahwa kalau orang udah menyiapkan kopi untuk dirinya sendiri dengan teknik pouring, dengan teknik manual gitu, filter, kesannya udah kayak expert tau. Nah, mungkin yang lu maksud pencitraan di situ kan. Iya. Biar kelihatan expert, enggak tahu. Makanya sekarang tuh gue ngopi nggak filtering. Pakai apa? Pakai flare. Oh. Gue nyikatnya jadi americano. Oh. Espresso base, kasih air panas, sudah. Keren mah expert. lu yang ngerasa expert sekarang gue lihat. Makanya enggak, tapi gue sebenarnya dari dulu, cuman nggak pernah gue rekam. Ya. Karena gue takutnya dianggap seperti itu. Kenapa harus mikirin omongan orang lain? Ribet, relax aja. Ribet, kadang-kadang tuh kayak. Tapi kan gini, persepsi itu adalah hal yang paling mudah untuk diterjemahkan. Maksudnya gini, misalnya gue ngeliat lo tiba-tiba pakai sepatu lari gitu ya. Lagi hobi lari nih, kan gampang menyimpulkan sesuatu. Betul. Ya kan? Atau misalnya lo kemudian konten lo isinya makan mulu. Buset, lagi males banget gendut. Ya. Ya kan? Gampang banget gitu loh. Satu hal yang gampang mudah dipersepsiin sama orang lain adalah ketika apa yang dia lihat secara visual. Iya, tapi kan ya udah kalau kita happy ngejalanin aja, ngapa emang ribut kita semua fuck. Enggak, tapi lo berasa nggak bahwa gue kan lagi seneng main threads nih. Ya. Nah jadi menurut gue, emang kayaknya dunia sosial media itu ngebentuk kita untuk jadi bebas beropini. Jadi kalau dulu tuh di koran cuman ada satu kolom namanya kolom opini. Kolom opini. Kolom opini gitu loh. Jadi itu thread zaman dulu. Tapi kan cuma orang-orang tertentu yang berhak nulis, yang emang punya sudut pandang yang bagus-bagus biasanya. Kalau di Jupri Kompas, nggak boleh. Ridho. Boleh sebenarnya lo boleh. Kayak orang-orang kayak lo boleh gitu loh. Cuman belum tentu dicetak. Iya. Kalau di Kompas tuh ada Kompasiana. Gue nggak tahu tuh. Ada Kompasiana dulu. Tahun-tahun lalu itu. Ya di tahun-tahun itu pokoknya kalau misalnya lo dianggap sebagai seorang expertise, terus lo punya opini dan opini tersebut ada fundamental dasarnya gitu ya, ada fundamentalnya gitu. Lo boleh nulis di situ. Jadi argumen lo tuh diperkuat sama hal-hal apa yang lo anggap sifatnya penelitian nah itu lo dipersilahkan tuh nulis di sana. Nah jadi kolom opini tersebut ya sebenarnya bukan berita, emang pendapat lo pribadi. Pendapat pribadi aja kayak. Kalau berita kan brengsek gitu, enggak? Waktu itu kayaknya gak ada yang berani dah. Langsung meninggal. Nah, tapi artinya gini, orang tuh banyak sebenarnya pengen punya opini, cuman kalau di media cetak pada saat itu, lo harus punya kredibilitas dulu. Yo. Baru kemudian lo boleh nulis. Kalau sekarang kan seorang penulis buku kah, apa? Betul, lo seorang peneliti kah, lo seorang dosen kah. Jadi kayak ada title yang dianggap lo kredibel sehingga baru punya kesempatan untuk menulis opini. Sekarang kan tukang parkir juga bisa. Bisa. Iya, benar. Sebel banget bisa orang banget ngasih tuh. Cuma 1.000. Nah, yang terakhir itu 2.000. Nih ada kok tanya kayak gini. Lihat nih ya, ada mobil nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini kalau masing-masing ngasih 2.000 aja seharian saya cuma dapat 24.000. Gitu marah-marah. Loh, iya. Cuman
pengalaman. Berarti dia tidak bersyukur untuk pekerjaan yang tidak menggunakan otak itu. Hah? Dia tidak bersyukur untuk tidak menggunakan kapasitas manusia itu. Ya, tapi kan artinya gini. Kalau dulu kita tuh dibiasakan untuk tidak punya tempat untuk menyebarkan keresahan, betul. Bisa jadi orang zaman dulu tukang parkir anjing lah, cuma gopek lagi gitu, bisa jadi. Cuman nggak bisa, dia nggak ada medianya. Cuma ngasih gopek lagi, mana nggak boleh nulis di koran. Gue nggak boleh tulis Kompasiana. Kompasiana dijauhin berita. Yalah. Maksud gue gitu. Jadi akhirnya muncullah banyak menurut gue orang-orang ribet dan rese di sosmed. Ya. Dan ribetnya itu, ya itu gampang banget ngeluarin opini yang kemudian sifatnya tidak konstruktif gitu ya, yang emang nggak ngebangun, sembarangan ngomong dan akhirnya ya di cancel deh. Kayak cuma pengen apa ya? Kayak cuma pengen bikin caper aja, cari perhatian aja. Dan pengen dianggap beda aja sudut pandangnya gitu loh. Ada temen gue dari stand up Indo Surabaya, namanya Hari Otong. Jadi lagi nonton bola, minggir kamu kepiting Alaska, orang ya kurang, ya pokoknya orang kurang lah. Langsung dia di cancel. Oh ya? Dia mau show di cancel, komunitas juga udah nggak mau nganggap dia komik. Kenapa? Gara-gara dia bikin konten itu, minggir kamu kepiting Alaska. Emang orangnya kayak gimana? Iya pokoknya. Sampai keempat. Pelan-pelan ini ya. Kalau ini pelan-pelan ini. Kena cancel culture kita. Jadi ya pokoknya tangannya itu bermasalah jadi seperti kepiting. Kayak Fuad. Nah dia itu ya pokoknya berkebutuhan khusus lah. Nah dia tuh berdiri di depan ini tribun penonton. Jadi kan menurut Hari Otong mengganggu. Kan cukup minggir aja gitu. Lu udah ngatain fisik, lu rekam lagi. Iya. Makanya kalau ngatain fisik kameranya mati. Tapi lu ngatain Fuad waktu itu. Kan ini kameranya nyala. Kalau Fuad, oh iya, jadi ada beberapa orang yang lu tuh ngatain orang karena emang sebel, atau ngatain orang karena lu tahu orang itu tuh nggak apa-apa bang, katain gue aja. Kalau Fuad itu gue tuh udah nahan-nahan kan, karena gue ngerasa bahwa bercanda harus ada batasnya. Harus ada batasnya, dan salah satu batasannya adalah iya pokoknya tidak memaki atau tidak punch down ke orang-orang yang berkebutuhan khusus. Masalahnya beliau yang minta Fuad. Dan emang Fuad tuh bang nggak apa-apa bang, katain aja. Jangan lah, nanti kagak enak gue, nanti lu sakit hati. Nggak apa-apa, gue gak sakit hati. Zombie. Langsung semua. Dan dia waktu itu dia ngomong, gue ada satu kalimat yang gini. Itu Dewangga juga ya, komika malah. Dewangga juga sering banget roasting aku. Ya dia kayak udah terbiasa sama teman-teman komika untuk roasting dia. Cuman tetep aja gue kenceng banget itu, gue rem. Kagak. Dibuka sama dia. Gue rem tangan Pak Eko. Berarti gini, artinya kan harus ada batasan bahwa kemudian gimana ya gue gambarinnya ya, bahwa ribet dan gak ribetnya sesuatu konteks yang kemudian pengen lo deliver itu tetap harus ada batasannya dong. Betul. Maksudnya jangan sampai kemudian audiens nganggapnya bahwa lo tuh menghakimi, lo tuh jahat. Pada akhirnya kan manusia di luar sana pengen ngeliat kita baik-baik aja. Baik-baik aja tuh gimana sih? Ya udah, lu gak usah nyinggung orang lain. Lah lo sering tapi? Gua? Lihat konten gue sekarang. Luar biasa. Konten gue walaupun kecil Pak, pertumbuhan editingnya naik sedikit. Followers gak begitu nambah, slow aja. Karena gue ngerasa gue mencoba untuk tidak menghina orang. Tapi gini, gue sekarang tuh lagi sering banget ngelihat konten tuh yang modelnya kayak misalnya nih di jalan tol, terus ada orang yang land hogger ngeganggu gitu ya, terus dia
gue pernah bahas ini Mas Ahad nih. Akan selalu ada dualisme tau mengenai satu hal. Ada mobil nih nyalip. Terus kan ini dianggapnya blind spot kan. Bis nggak bisa ngelihat. Nah di posisi blind spot ini tiba-tiba bisnya masuk. Gitu. Menurut gue mobilnya yang salah. Ya selalu akan ada dualisme gitu loh. Iya. Orang itu akan menganggap loh kan gue udah masuk setengah, kenapa kemudian si bus ini masuk? Iya. Harusnya nggak boleh kan? Nggak gitu. boleh karena blind spot. Tapi yang berpendapat sama lo juga banyak. Bahwa kemudian lu nya kurang kenceng nyalitnya, harusnya lebih kenceng lagi sampai kemudian masuk ke dalam meninggal, masuk ke dalam liang lahat. Zona spionnya kelihatan. Oh, gitu. Iya. Macem-macem tuh. Bener dia nyalip, nabrak spion. Udah ketinggian itu. Nah, artinya gini. Kan awalnya kan cuma akan ada dua belah pihak nih yang berkonfrontasi antara si yang pemilik mobil sama yang enggak. Yap. Cuman akhirnya begitu diramein ternyata pro kontra jadi ngelebar kemana-mana. Ini sama aja kayak gini. Gue antri tol nih, pintu ada 3 gitu ya. Terus kemudian misalnya salah satu nggak punya imaninya kosong. Oh, itu namanya goblok. Maksud gue kalau emang jalan udah mau naik tol isi anjing. Anggap aja gue rekam. Oke. Gitu kan ya. Terus gue naikin. Dasar orang kaya nggak siap banget punya mobil. Kok dasar orang kaya miskin? Lah kan punya mobil. Orang miskin mana yang punya mobil? Minjem rental. Dasar, ya, orang kaya yang nggak siap mental lah gitu ya. Iya. Kenapa udah tahu masuk tol bukannya diisi gitu ya. Ya. Pasti akan ketemu tuh tiba-tiba opini yang kayak gini di komentar tuh. Ya lah bang, cuma tunggu 15 menit doang, sabar aja kenapa sih nggak akan ngebuat lo miskin? Pasti ada. Atau Bung, 15 menit juga kalau kita lagi buru-buru mau syuting, mau apa, mau ketemu orang penting. Ngerti. Atau udah jauh itu berapa turun kilometer. aja sih bang, pinjemin kartu lo, apa repotnya? Ini yang nggak ngerti tol. Soalnya kan ada juga yang di titiknya di belakang. Betul. Yang ketiga misalnya, ya elah itu kan pintu ada 3, mundur aja, pindah ke sebelahnya. Yang kayak gini-gini kenapa mesti dibikin ribet sih? Gue setuju tuh. Ayo. Masalahnya saya berangkat tadi, ini ada orang isi tol, pintunya 3, oke saya mundur. Ada yang nyalip sini, ngisi lagi si monyet. Sebel banget gue. Gue teriak itu Pak. Buset 2 kali gue ngeliat orang isi mani depan gue ada monyet. Gue teriak gitu, gue buka kaca gue. Terus yang keluar monyet bener. Katanya monyet beneran. Tapi buat lo itu gimana? Sebel banget. Kalau menurut gue ya intinya adalah dari awal aja lu sebelum ketemu pintu tol setidaknya lu udah punya tabungan gede gitu. Kalau isi imani, isi flash udah langsung aja 2 juta ngapa sih? Kan tetap bisa habis, Jup. Hah? Tetap bisa habis lo isi 2 juta. Kan ngisi 2 juta. Kan titik poinnya bukan isi 2 juta. Titik poinnya adalah ketika lo habis lo lupa ngisi. Mau 2 juta kayak mau 200 ribu. Kalau 200 ribunya lo isi tiap hari kan gak ada masalah. Sebelum berangkat dicek dulu. Apanya? Imaninya. Oke terus. Lo ngelakuin itu gak? Gua? Kalau gue udah feeling. Lo juga berarti gak ngecek. Gue udah feeling. Ini kurang nih. Berarti nih kayak misalkan tadi gue nyetir nih. Gue nyetir set. Oh iya, imani gue kurang nih. Udah kan tap pertama buka doang tuh, nggak bayar. Udah langsung ke pinggir isi. Tapi lo tadi bilang lo buru-buru kan ya? Buru-buru. Nah, kalau dia ternyata buru-buru juga gitu, lupa gimana? Ya udah salah gue. Berhenti, debatnya berhenti, argumennya berhenti, jelek banget. Gue gampang nyerah. Tadi dia yang bawa argumennya pengen banget ngotot ke sana. Tapi gue bukan sering, tapi gue 2 kali lah. Gue 2 kali. Gue sering. Isi imani depan pintu tol. Jadi gue ngerasa anjir gue ngerugin orang. Udah gue gak mau lagi ngelakuin ini gitu. Iya betul. Cuman kan bukan berarti lo kemudian tidak akan kejadian lagi kan. Mungkin aja lo lupa. Gak kejadian selalu gue jual mobil gue. Gue jual mobil gue. Tol bawa imani doang lari. Tenang aja. Lu juga gimana?
Gue juga sama tadinya sama lu, sebel sama yang kayak gitu-gitu. Karena menurut gue pintu tol yang di BSD ini, abis BSD kalau yang ke arah Cibubur apa ya namanya ya, satu pintu lagi tuh. Itu sering banget gue, padahal pintunya banyak. Ya. Gitu loh. Tapi selalu ketemu gue, seminggu tuh pasti 2-3 kali gue ketemu. Yang orang imaninya kosong. Terus lu isiin? Enggak dong. Mobilnya lama banget kamu nih. Dah jalan. Selamat menikmati. Enggak. Ya gue cuma bisa memaki atau paling ya kemudian mobilnya gue angkat. Itu mah udah berlebih, udah Superman itu. Udah villain. Tapi karena gue sering, awalnya gue sebel. Sampai akhirnya kejadian di gue. Kayak gimana tuh? Lu habis, duit lu banyak kan? Nah makanya. Habis di tengah jalan kocak. Poinnya tuh berarti bukan masalah jumlah duit yang kita punya. Ya. Tiba-tiba lupa aja. Terus yang kedua, gue dari pintu tol BSD sini, gue tap nih, kebuka kan. Gitu loh, gue ambil karcisnya. Karena gue pasti ngambil karcisnya tuh, buat reimburse. Iya. Jalan terus, begitu sampai pintu tol berikutnya, gue tap lagi, kartu gue dianggap tidak terdaftar. Oke, decline gitu. Iya, terdaftar. Artinya kan pas di pintu masuk seolah-olah gak kebaca. Iya, gak kepencet ya. Nah, gue protes dong. Datanglah tuh petugas tolnya nyamperin, nanya. Terus dia bilang, ini kok tidak terdaftar? Gue bilang gitu. Mbak, mungkin gak pakai kartu ini. Saya gak punya kartu lain lagi. Cuma yang doang satu-satunya. Gitu loh. Gak mungkin, gue bilang gitu kan ya. Iya, tapi ini menandakan bahwa kartu saya cuma satu. Kalau banyak Joe Sandi. Pesulap. Sama dia, terus dicek. Gue ngeluarin struknya nih. Buktinya saya ada struk ya, saya ngambil di sebelah sana. Terus? Oke, ternyata struknya itu nomornya beda sama nomor kartu gue. Oh, struk orang itu? Iya, jadi kan struk kan suka keluar duluan. Habis itu nanti begitu kita pencet lagi, ngedorong yang berikutnya kan. Nah yang gue ambil tuh yang keluar pertama. Oke. Gitu ternyata. Terus dia bilang, bukan Pak, ini struk yang kartu yang berbeda. Bener Pak, gak ada lagi. Gue awalnya tersinggung karena ngerasa, loh kenapa gue dituduh bohong? Buktinya gue nyampe sini gitu. Kan gak bisa pintu tol kebuka kalau gak ada gue tap kan. Betul. Udah. Masa masuk dari tengah jalan jedar gitu yang ada besi-besinya. Ya kan gak mungkin mobil gue parkur gitu kan tiba-tiba. Iya. Atau kan tiba-tiba sliding. Gak mungkin ya. Nah akhirnya diperiksa sama dia kartunya. Gak ada transaksi, bener Juk. Jadi gak ada jejak transaksi di pintu tol sebelumnya. Jumlah saldo gue gak berkurang. Terus. Gitu. Ya udah. Itu gue lama banget ketahan untuk meriksa dan segala macem. 2 hari. Enggak lah, orang kita cepat dari lebaran hari pertama. Bang Toyib itu. Oh ternyata Bang Toyib gak pulang-pulang gara-gara ketahan pintu tol. Akhirnya selesai. Bang gue masih gak percaya bahwa kemudian ternyata tidak ada transaksi. Kenapa? Karena dalam benak gue kan kebuka pintunya ya. Iya. Nah sama dia dikasih. Atau enggak lu waktu masuk pintu tol yang pertama lu terlalu dempet sama mobil depan. Nerobos. Jadi dia begini, begitu dia buka, ada kan kayak gitu kan, nempel banget. Enggak lah, ada jaraknya dan lumayan bahkan nggak kelihatan mobil depan. Nggak usah dibantah, gue percaya. Masa gue nuduh gue tersinggung kalau begini. Sangkanya gue nggak bisa bayar tol. Kayak bocah SMP ngambeknya. Udah kan dibuktikan gitu kan ya. Terus akhirnya gue jadi husnuzon tuh sama yang orang-orang kemudian gagal isi tol. Mungkin ke ini lagi kali ya. Iya mungkin emang pemerintah yang ngaco ini bikin pintu tolnya gitu kan. Emang jasa harja nih. Emang salah Jokowi. Ngapain bikin mus? Ini Luhut nih. Luhut lari tuh dia ke Purbaya sekarang. Tapi intinya gue jadi berusaha husnuzon dalam setiap situasi yang gue anggap kayaknya ternyata bisa terjadi di gue gitu loh. Oke, kalau itu di jalan tol yang mengganggu lu ngerasa bahwa mungkin bisa terjadi di lu. Coba nih ada momen-momen di mana yang tempat kayaknya lu nggak ngelakuin tapi ini mengganggu deh. Kayak misalkan lu jalanan rumah lu tuh ada pedagang-pedagang di atas trotoar nggak sih? Kalau gue menyadari sekarang justru adalah sekarang makin sedikit sekali pedagang gerobakan yang lewat depan rumah. Oh iya. Sekarang jadi tuh nempel di trotoar.
Begitu. Kebanyakan. Nah iya, kalau gue gini, gue pernah lewatin satu jalur ya, yang akhirnya jalur tersebut macet gara-gara semuanya berdagang di kiri kanan, yang harusnya mobil itu bisa muat 2 ruas, jadi cuma 1 ruas. Bisa per ruas malah jadi 1. Iya, dan menurut gue siapa ya yang ngizinin orang-orang ini untuk di sini? Saya. Oke, kita sudah menemukan penjahatnya, teman-teman. Iya. Ah itu nyebelin buat gue. Gini, gue ngerti orang cari makan, cari rezeki, bertahan hidup dan segala macam. Tapi bisa nggak ganggu orang lain gitu? Nah itu dia, gue tuh sampai ada satu thread kemarin gue baca ya, ngomongnya gini. Orang yang berdagang di atas trotoar itu haram. Wah, karena emang jualan babi. Enggak dong, Amer. Karena emang itu tempat bukan diperuntukkan untuk dagang. Nah, orang yang berdagang itu kemudian karena jualannya haram, berarti dia ngasih makan makanan haram ke anaknya. Dan orang-orang yang belanja di situ berarti makan makanan haram. Apa kayak gitu ngomong? Gitu. Itu siapa sih orang? Gue pengen direspekin. Itu kan lu juga. Jadi kita sudah ketemu lagi penyebab. Saya yang nulis itu juga. Iya. Karena gue tuh oke lah kalau emang lu jualan di trotoar ya. Udah sebelah gue. Pokoknya gue suka jalan kaki kan. Ngeliat di Jepang tuh. Nah trotoar tuh dipakai buat dagang ya udahlah gue jalan ke jalan raya. Masalahnya dagangannya juga sampai jalan raya. Ini trotoar nih. Dia dagang ini kali aspal. Jadi gini, langsung ada contohnya nih. Ini mulus kan ya. Lihat tuh asalnya halus ya. Itu pameran aspal. Jadi ternyata trotoar buat tempat duduk pedagangnya. Gerobaknya di bawah jalan. Oh iya. Gerobaknya di jalan gitu. Yang belanja di tengah jalan. Sebel itu gua. Itu banyak terjadi tau di Pamulang. Terus pas gua mau lewat sini. Masih jauh. Lu masuk. Anjing. Sebel banget gua. Masih jauh. Atau muternya cuma gini. Set. Iya. Makanya kayak maksud gua, kita tuh bukan pengen nyenggol pantat tuh gitu. Kalau kenapa nggak kemudian? Kan dia masih di atas motor ya. Gua tuh khawatir nabrak motor lu, bukan nabrak stang lu. Iya sih, stang agak panjang dikit. Lu geser juga masih kena ban lu ya. Sebel banget. Nggak, maksud gua, kan dia di atas motor ya. Matic pula gitu. Kan tinggal cek zreng. Jauhinnya dikit ya. Pinggir aja. Elah. Makanya ada konten ini juga, ada konten mobil bak. Ada dashcamnya, ibu-ibu parkir motor depan nasi padang, tapi di jalan, tin, gue komen aja kan gatel kan, komentar komedi, Bu masukin aja di samping rendang masih muat, sebel bener. Atau kan tuh kan tulisannya kan RM Padang tuh disingkat emang sebelahnya buat motor parkir. Tadi harusnya kan rumah makan. Iya. Ini kan jadi RM. Iya kan rumah makan sama rumah motor emang. Sebel bener. Nah kalau tanggapan lu gimana nih untuk memperbaiki Indonesia? Anjir. Oke, Eko HC for RI1. Langkah pertama yang akan saya lakukan kalau saya jadi presiden ya. Iya langsung. Itu tuh. Saya akan bakar semua motor itu. Tapi gue, aduh susah sih Jup. Gue juga kayak nggak menganggap orang tuh siap nggak sih punya sesuatu hal yang sifatnya akan bersinggungan sama kepentingan umum. Oh menarik tuh. Ya kayak nggak siap misalnya dagang di pinggir jalan gitu ya. Lo yang mungkin yang dalam kepala lo, oh ini rame nih orang modal mandir, dagangan gue bisa laku, gitu ya. Tapi lo siap gak kalau seandainya bener-bener laku, gitu ya, orang akan berkerumun di sana, itu akan bikin macet jalanan tau. Nah itu yang gak siap. Iya. Gitu. Jadi ya
Akan makin macet jalanan, tahu bodo amat. Ini gue makan, gue hidup. Gitu. Gue gak peduli lo kemudian harus pulang buru-buru bertemu sama keluarga lo yang cantik-cantik dan manis-manis itu, anak lo di rumah yang sangat mewah. Detail lo ceritanya. Detail itu. Gue sebagai orang miskin punya hak buat begini. Masa gue orang miskin punya hak untuk nyusahin orang? Enggak tahu, enggak. Ya, tapi enggak. Justru kayaknya emang ya nggak banyak orang yang kemudian siap untuk bersinggungan sama kepentingan umum. Itu yang menyebalkan menurut gue. Buru-buru beli garam nih, kan? Lu pernah nggak ngeliat di pasar gitu, terus kemudian belanjanya dari atas motor gitu, terus di belakang ada yang ngelaksonin, tetap aja kemudian belanja dulu, beresin, habis itu baru jalan. Tetap banyak. Lo ke pasar Keramat Jati dah, itu kan semuanya di pinggir jalan. Aduh. Dan jalan, nah itu jalan gang apa jalan raya gede? Jalan raya Bogor, jalan raya. Karena yang pedagang di pinggir jalan, jadi bahkan mobil. Jadi mentang-mentang itu harusnya buat 3 ruas mobil gitu ya. Nah, satu buat dagang, satu buat mobil kemudian transaksi, satunya buat lewat. Aduh, cuman kan jadi sempit. Jadi berasa gang aja. Nah, tapi itu terjadi. Dan biasanya ya kita nih kayak excuse-nya adalah tengah malam ini, karena biasanya emang orang banyak belanja di Jatinegara, Keramat Jati itu tengah malam. Bawa flyover Ciputat, Pak. Sama kayak gitu juga? Sama. Dia tuh kalau udah jam 12 ke atas, udah tuh kan ada 2 ruas tuh. Udah satu ruasnya dagang sayur. Tapi terus ada yang beli. Jadi kayak gue yang salah loh yang nyetir. Tapi pada akhirnya menurut gue mereka nggak salah. Emang yang salah adalah kenapa kemudian tidak cukup space buat pasar sehingga bisa nampung semua pedagang itu, dan kemudian cukup luas tempat parkir sehingga orang bisa parkir dan belanja dengan nyaman. Karena itu bisnis Salpo PP. Ormas tahu. Salpo PP. Ya. Gua nggak begitu detail, tapi teman gua yang emang di ring satunya Salpo PP bilang itu bisnis Salpo PP. Wah, lo yang ini sebar aja. Bodo amat. Tapi rumah gua dikepung Salpo PP 20. 21 nih kayak ini. Dia kan Salpo PP nih saya. Tapi maksud gua tuh ya ini sama aja kayak wacana kenapa orang buang sampah sembarangan, ya tempat sampahnya juga nggak cukup banyak. Aduh. Atau pada saat yang kemudian tempat sampahnya udah penuh, nggak buru-buru diambil. Gitu. Jadi berarti balik lagi si pengatur daerah itu. Fasilitas dan layanan menurut gue akhirnya juga menentukan perilaku. Nah ini yang juga, ya tapi ini ya kayaknya kesadaran perlu dibangun, ya fasilitas juga perlu dibangun. Iya, pada akhirnya menjurusnya ke pemerintah juga. Soalnya ini kita bicara soal Bantar Gebang lah. Mungkin gede banget, udah luas banget. Padahal tanah itu kalau sampahnya dibuang aja itu bisa jadi perumahan atau bisa jadi peternakan lah yang bisa menghidupi keuangan. Lu tahu di Singapura itu tuh sampah dibakar, pengapiannya itu difilter. Terus panasnya jadi listrik pertama. Sisa-sisa bakarannya itu jadi konblok. Jadi semuanya bermanfaat. Oh sama yang kayak kemarin Ferry Irwandi itu ya? Siapa? Yang bikin konblok juga dari plastik. Oh gue gak tahu tuh. Aduh. Dia mah yang diperhatiin di sosial media yang negatif-negatif, yang positif kagak. Iya sih. Emang. Biar berasa keresahannya. Nah tapi kan itu bisa jadi keresahan bahwa ternyata ada loh orang, temen gue tuh bikin bahan bakar dari sampah. Oh ya. Begitu dia biosolar. Ya terus dia bikin kontennya kan, kemudian dinaikin sama beberapa akun sosial media kayak modelnya pembasmi kehaluan. Itu bener-bener temen gue, temen gue satu kosan zamannya gue kuliah, namanya Akem. Nah begitu diangkat gitu loh, semua orang pada resah. Jangan terlalu inovatif mas, nanti malah diserang pemerintah. Jadi pada takut. Ayo kita, ada yang kayak gini komennya. Ayo kita jaga bapak ini,
supaya dia ini adalah aset yang harus dilindungi, hati-hati apa, jangan terlalu vokal gitu-gitu. Iya. Artinya gitu, dia tuh ngambil sampah dari Banjarnegara dan diolah jadi bahan bakar. Gitu. Dan dipakai beneran di mobilnya, di Innova. Solar kan? Iya. Apa bensin? Solar kan? Betul. Dan dipakai di mobilnya gitu loh. Itu beneran teman kosan gue dulu. Gue sampai bilang sama si Akem, pesan 1 liter. belum sih. Enggak, gue belum berani. Tapi ada hasrat itu minta nyobain. Ya murah soalnya. Murah. Nah, tapi intinya adalah menurut gue kalau masalah sampah ini, inovasi mungkin udah mulai berseliweran di sana sini ya, gitu loh. Tapi ada nggak anggaran untuk kemudian menumbuhkan inovasi ini menjadi industri baru? Gue yakin sebenarnya ada. Cuman kalau itu kemudian tumbuh dan hidup, nggak bisa dikorupsi 200 triliun tuh. Iya. Berapa sih? Mulut lu 938. Kan? Berarti gue udah diskon. Udah diskon itu gue. dari 2013. Iya kan? Dari 2013. Berapa ratus triliun coba tuh yang kemudian bisa terselamatkan sebenarnya. Yeah. Kalau itu dihidupkan, cuman kan akhirnya kan kita nggak bisa punya konglomerat dari korupsi. Tapi maksud gue, ya gue setuju. Artinya gini, Singapura aja bisa jadi sesuatu hal yang menjadikan komoditi baru dengan jumlah penduduk yang sedikit, otomatis sampai sedikit. Apalagi kita. Gitu. Jadi Kita banyak. sampah masyarakatnya ada berapa? Waduh, masa bakar orang Pak Eko? Jangan dong. Bajunya. Ya, setidaknya. Sama orang-orang lah. Iya. Maksud setidaknya berarti kan sebenarnya raw materialnya banyak kita gitu loh untuk dijadikan sumber energi baru gitu. Dan ya cukup baik juga gitu. Jadi gue tau gak sekarang kan ada istilahnya Pertamax Green. Iya, itu apa itu? Ya karena mau dikasih etanol 10%. Oh, belum jalan ya? Tapi udah mulai tuh ada tulisannya Pertamax Green di beberapa pom bensin walaupun belum ada harganya. Oke. Bahasa marketingnya kan seolah-olah tuh go green kan dengan etanol 10% mengurangi dampak polusi dan segala macam kan. Tapi di saat yang bersamaan kalau mau bener-beneran green itu green tuh. Oh, lebih mantep. Lebih mantep. Ya kan mengurangi sampah. Iya. Bener itu lebih green menurut gua. Dan kalau mau ya didukung yang itu menurut gua daripada kemudian kita sibuk ngurusin etanol. Karena gue ngerasa berat ini. Kayak misalkan Purbaya ini kan dia keluar jalur kan. Maksudnya jalur yang udah disediain. Enggak bener. Dia lewat sini. Nah untuk masyarakat sih orang sangat udah gak apa-apa ambil aja sini. Ini lo yang pesen nih buah. Iya kemarin tadi abangnya gue cetek. Gak enak ya kalau gak pakai sambal ya. Rujak ini kan ya? Rujak ini. Asem. Itu sambalnya gula. Terusin. Jadi dead air gara-gara Jadi lo makan. lupa gua. Makanya. Tapi tadi apa sih? Gua ngomong apa sih? Purbaya. Iya. Dia itu emang support masyarakat tapi tidak support politik hari ini. Oh, jadi menurut ada isu. Enggak. Menurut lo, dia emang pure support masyarakat dan rakyat dengan segala macam kebijakannya, atau dia emang sengaja dimunculin untuk memberikan sebuah image baru di pemerintahan? Sotoy-sotoyan gue ya. Gue nggak punya argumen kuat, tapi sotoy-sotoyan gue adalah orang baru pengen ngasih yang terbaik nggak sih? Ya, gue ngerti. Oh, menurut lo ini apakah ini by design pemerintah? Prabowo desainnya Pak Presiden gitu ya. Karena kemudian ternyata terlalu banyak, terutama abis kasus yang kemarin demo 17/8 muncul tuntutan gitu ya. Kalau didetailin kan 17/8 itu kan kalau satu-satu kan semua instrumen nih. Ya. Gitu loh. Dan gue inget banget Purbaya ngomong kayak gini. Pemerintah akan dianggap berhasil, sektor nomor 1 yang paling penting harus diperbaiki itu adalah ekonomi. Ya. Kalau ekonominya bagus gitu ya. Citra politik di pemerintahan itu akan semakin positif di mata masyarakat. Setuju. Nah, artinya gitu kan, perbaikan di sektor ekonomi yang dilakukan oleh Purbaya ini sebenarnya kalau ngomongin desainingnya adalah
kayak gue taruh satu orang nih, ya, yang cukup kontroversial, yang langkah-langkahnya emang kemudian akan dianggap sebagai kebijakan praktis yang akan membela masyarakat, sehingga citra pemerintah yang tadinya rusak gara-gara 17+8 bisa, ya gue nggak bilang instantly clean ya. Iya sih, ya oke. Mungkin lu bilang tidak 100% bahwa itu untuk memperbaiki citra pemerintah. Cuman kalau emang pemerintah mau memperbaiki citra, Bahlil dicabut apa anjing? Udah parah itu bocah monyet. Maksud gua udah nyebelin banget Pak. Orang lewat kagak ada yang mukul apa. Iya maksud gua jangan kayak ada Batman terus ada Joker gitu. Jokernya gak usah udah. Apa ke Spiderman kayak gitu maksud gua. Kan villain-villainnya kan politikus-politikus koruptor yang di luar sana yang belum ketangkap. Iya. Jangan dimunculin villain yang brengsek. Tapi kalau nggak ada villainnya kan kemudian si Batman-nya kan tidak akan dianggap Batman. Tapi masalahnya Batman ini kan ngelawan ini. Apa? Kalau Gotham City kemudian tidak muncul banyak kejahatan, Batman nggak bakal ada. Betul. Kalau misalnya bapaknya nggak, sama ibunya nggak dibunuh, akibat kasus kriminalitas yang terjadi di malam itu, nggak bakal ada Batman. Betul, tapi masalahnya hari ini. Jadi biarkan aja Bahlil itu muncul. Masalahnya Pak. Supaya berbahaya kelihatan Batman. Ya kan? Kalau misalnya bagus semua kan jadinya Avengers tuh. Tetap butuh Thanos. Gua setuju sih. Tetap butuh Thanos. Masalahnya kan Purbaya ini kan Batman. Ya kan? Oke lah kita bilang kalau si Bahlil itu Joker. Cuman masalahnya musuhnya gak cuma Joker. Ya ada. Ada loh mantan presiden. Penguin. Astagfirullah. Nggak, tapi maksudnya Gus, ya oke lah gitu kan ya. Kalau maksudnya makanya gue bilang gini, media designingnya adalah kesannya seolah-olah ini ditabrakin gitu. Iya. Jadi ada antagonis sama protagonis. Ada protagonis. Kalau misalnya dengan argumentasinya Bahlil nih, etanol 10% supaya kemudian mengurangi dampak polusi. Tapi di saat yang bersamaan kan mengurangi standar kualitas bahan bakar sehingga mobil cepat rusak katanya. Betul. Gitu. Dan kan, beberapa kendaraan yang tahunnya di bawah itu belum bisa mengantisipasi atau menerima. Ya plus minus lah ya. Tapi dengan argumentasi bahwa dia bisa mengurangi polusi, tetap benar kan? Setuju. Argumennya benar kan? Setuju. Benar. Cuman masalahnya kan Bahlil aja yang ngomong ya. Sebel aja. Kalau Purbaya ngomong, iya Pak. Gitu kita nurut, nggak tahu sebel aja. Mungkin karena subjektif dong. Nggak bisa dong subjektif itu. Ya gue maunya subjektif. Ya lagian Raja Ampat. Oh ya. Masalah Raja Ampat aja. Kasus awalnya kan Raja Ampat. Raja Ampat aja yang menyebalkan. Ya. Apalagi ditambah ada orang ahli agama yang bilang menyuap tuh nggak apa-apa. Itu pernah denger nggak sih? Oh, bukan cuma ahli agama deh. Kalau nggak salah itu di DPR dia ngomong. Iya. Ya kan? Ya tapi kan dia dari organisasi Islam tertinggi lah. Menyuap tuh nggak apa-apa. Hak apaan sih? Kalau udah curang ya curang. Udah dasarnya aja udah negatif. Mau lu benerin nggak bisa. Nah balik lagi berarti kan ya. Sebenarnya kalau zaman dulu justru ketika kemudian tidak bebas, harus ada parameter orang bisa mengeluarkan opini dan berpendapat yang dianggap kredibel, akhirnya opini-opini yang keluar dan statement-statement yang muncul jadi jauh lebih baik. Masalahnya itu kan dia harusnya kredibel, kok nggak baik sih? Beda era Orba kan emang semuanya tuh dikontrol, apa yang harus keluar dari parlemen yang boleh diberitakan apaan aja tuh dikontrol. Jadi berarti orang tolol yang boleh ngomong. Kalau lo ingat selalu ada laporan dari Menteri Penerangan Harmoko untuk menjelaskan semuanya. Jadi satu pintu. Dia juru bicara gitu loh, juru bicara ke negara yang boleh ngomongin apaan aja. Berarti ada kurasi opini dan kurasi pendapat ya? Iya, emang jadi tidak demokratis sih kesannya gitu. Karena tidak semua orang tidak berhak ngomong gitu. Cuman begitu ketika semuanya dikasih hak gitu. Iya.
Kita tuh jadinya malah rudet gitu. Gimana sih? Apaan sih ini orang kayaknya harusnya lo gak berhak untuk ngomong deh. Sampai kan yang jadi permasalahan kemarin kemudian demo itu kan seolah-olah wakil rakyat yang kemudian memiliki hak bersuara gitu ya. Tapi ternyata tidak memiliki kemampuan untuk bisa mengeluarkan suara yang aspiratif. Ya. Jadi problemnya di situ kan. Kayak mereka tuh harus belajar komunikasi gitu loh. Yang demo-demo juga kadang-kadang emang cuma buat nyari viral doang. Kata-katanya tidak mewakili aspirasi ke pemerintah. Makanya setuju gue. Ya, gue pulang dong. udah gampang patah mas. terlalu dibantah saya lemes ya. Iya. Yang demo kita pinggirin dulu nih. Tapi lu setuju nggak kalau emang kemudian akhirnya semua yang kemudian berbicara di ruang publik, terutama dalam hal ini adalah aparatur negara, instansi pemerintahan, emang kayak tidak punya kapabilitas untuk bersuara dan berkomunikasi dengan baik. Itulah nggak punya empati, ngomongnya cenderung subjektif sepihak dari kacamata mereka doang. Point of view-nya mereka doang. Saroni. Hampir semuanya kan kemarin begitu gitu loh. Point of view mereka aja gitu loh. Point of view ngasal, tanpa dipikirin, asal jeplak. Iya gitu loh. Bahkan masalah data kemudian kontrakan 3 juta per hari dan segala macam. Itu tolol banget itu. Nah, kontrakan 3 sebulan kan 3 juta. Cuman masalah sebulan ini kan 26 hari. Jadi 3 juta dikali 26. Kan dia udah sebut 3 juta sebulan ya. Itu bodoh banget. Nah, makanya maksud gua kan dia tidak punya kapabilitas untuk kemudian berbicara di depan publik artinya gitu loh. Itu anak-anaknya tahu nggak ya? Gue yakin deh. Kalau nggak mungkin teman-teman kayak aku deh. Waktu KDM datang, itu kan orang teknis semua tuh yang bukan orang yang mengerti teknis semua yang kemudian disuruh menjelaskan ke KDM bahwa seolah-olah emang ini air pegunungan, cuman kita harus ngebor, bukan dari gunung gitu. Itu kan KDM-nya emang gak kredibel. Ya gak kredibel, dia kan gak ngerti secara teknis untuk masalah memproduksi air mineral tuh kayak gimana. Yang dimaksud dengan air gunung tuh apa, gitu loh. Tapi emang dia jago bikin citra ya. Cuman citra buruk hari ini. Kepleset ketololan. Artinya gini, ketika semua orang dikasih ruang untuk berbicara gitu pada akhirnya kan ternyata ya nggak baik-baik banget juga gitu loh, nggak baik-baik banget juga. Emang pada akhirnya kayak apa ya, konsultan komunikasi itu jadi penting. Lo kalau mau ngomongnya apa? Iya. Kayak gimana? Dan itu harus di training menurut gua. Ada kongbut lah. Iya, menurut gua tuh perlu, wajib gitu loh. Betul. Jangan mentang-mentang kemudian kamera on terus kemudian aduh lu bebas melakukan sesuatu. Iya. Yang harus diingat kan ini akan ditonton oleh jutaan orang, banyak orang gitu loh. Dan orang yang kemudian bisa jadi tidak setuju sama pendapat lo. Gitu. Kalau tongkrongan ini mah gak diedit ya emang. Yang denger berapa? 20? 100? Apaan? 37? 1 juta. Di 1 juta. Viewsnya bentar 1 juta viewsnya kita. Jadi satu orang ngebayar 1 juta. Ayo nonton dong. Gitu. Hak yang batil. Iya sih, benar dan tidaknya. Apa sih 50 menit? Sama ini. Balik lagi tuh yang orang tuh nggak tahu benar salah tuh apa namanya, orang tuh harus tahu benar dan salah gitu. Jadi gue ngeliat di Instagram ada jenazah, buru-buru tuh mobil jenazah buru-buru, arak-arakan yang nutupin jalan ambulan. Oke. Maksud gue kan, ini kan yang di ambulan ini meregang nyawa ya. Ini dihidupin dulu, yang meninggal nih yang dalam mobil ijazah, jenazah, mobil jenazah. Itu juga kalau telat juga mayatnya gak hidup lagi monyet. Iya. Mungkin akhirnya pesanannya jam 10 loh, ini belum datang juga ini. Ya elah kayak yang meninggal lo doang. Gue cuma pengen nanya 4 doang ini. Gimana sih? Cuma pengen nanya 4 doang jadi nunggu lama ini. Saya cuma pengen nanya nih, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, siapa sahabat. Cuma 4 nih. Jam 10 harusnya mah jam 10 beres. Udah lewat loh. Udah meninggal tahun depan. Kan gak mungkin gitu ya.
Udah 10:30 nih, janjinya jam 10 dikubur. Sebelum kemungkar nangkir dah. Apa? Gali kubur. Gue udah gali lama-lama. Datang baru sekarang. Kubur sendiri. Saya udah gali ini 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, ketemu mata air. Tuh, saya dapat tuh air pengganti aqua. Jam 10 kan janjinya nih. Kamu datang jam 4 sore. Udah kelamaan. Saya udah sempat masuk lagi dikubur, dikubuka lagi. Kenapa orang yang dikubur? Ya kan nunggu killing time. Hobi. Killing time-nya yang dikubur diri sendiri. Banyak benar. Ya tapi gini. Iya itu kadang-kadang subjektif sih. Misalnya lo nih. Misalnya nih ya, gue bikin simulasi baru deh. Lo adalah anak yang orang tuanya meninggal. Abang gue meninggal. Oke, abang lo meninggal nih. Ini kejadian nyata. Nah, terus kemudian pada saat lo mau ngubur gitu, ya, tiba-tiba ada yang ngelaksonin lo. Tin, ambulan. Lo lagi dalam keadaan kalut, dalam keadaan sedih gitu. Lo marah nggak? Nggak. Oke, besok kita akan. Kamu nyerah juga Anda. Nggak, tapi di momen dimana gue masuk ambulan jenazah, memang kenceng banget. Cuman masalahnya orang yang ngarak-ngarak dan supir nggak koordinasi. Jadi ini kuburan abang gue, ini rumah gue, harusnya lurus bisa, lurus bisa. Dia begini, anjing kalau mau kayak gitu festival brengsek, jangan bawa mayat abang gua gitu maksud gua. Enggak lu ngerti gak? Sesebel itu gua kayak anjing nyusahin banget ya gitu. Makanya gue setuju kalau misalkan ngeliat ada jenazah, mobil jenazah diarak-arak tuh mengganggu. Gue setuju karena gue udah pernah di dalamnya loh. Emang cukup cepat sih, lancar sih. Tapi buat apa gitu? Kenapa nggak lurus aja? Dan kenapa nggak koordinasi gitu? Koordinasi kan? Ya koordinasi kayak ini kuburannya di sini deketan laut sini gitu. Enggak, ini kayak di sini ya udah gitu. Sengasal itu sebel gua. Bener muternya jauh 2 kali lipat. Tapi itu berantem nggak yang lo lihat di Instagram itu? Enggak. Terus konfliknya di mana? Apa? Konfliknya di diri gue. Konfliknya di hati gue yang hancur. Ini ngapa sih? Ini orang lagi meregang nyawa gitu. Tapi gak ada yang berantem sih di konten itu. Tapi di aturan lalu lintas tuh ada prioritas yang harus didahulukan. Ambulan kan? Ambulan orang sakit tuh duluan, nomor 1. Iya. Kalau orang meninggal kan udah lah. Ambulan orang meninggal tuh keberapa ya kalau gak salah ya? Berarti ambulan orang sakit, terus damkar mungkin? Ya damkar. Kalau polisi mah nggak usah ya, buru-buru amat ngapain sih? Terakhir kalau nggak salah, iring-iringan mobil pemerintah tuh terakhir kalau ke-7 kalau nggak salah. Prioritas terakhir bahkan. Pernah juga ambulan ketahan sama ini. Sama apa? Sama yang iring-iringan. Rombongan Harley. Iring-iringan. Oh ya? Iya. Pernah nggak ya gue? Gue malah ini ya, malah ngeliat lempar bola liar. Ya tapi intinya, ya gue ngerasa orang yang sakit itu harus segera diobati gitu. Karena dia kan bertarungnya nyawa dan waktu. Tapi lo yakin bahwa yang dalam ambulan itu orang sakit? Gua. Saya sakit tapi nggak ngeliat panus saya banyak ini. Nggak di kontennya gitu. Ya Allah, ini orang sakit loh gitu. Ada argumennya di situ. Ya udah, kalau gue sih betul, tapi gue setuju bahwa emang sebenarnya itu udah diatur. Emang prioritas nomor 1-nya itu emang ambulan orang sakit. Setahu gue. Menurut gue ini nih harus ada pendidikannya nih di sekolah. Ada. Gue gak pernah diajarin. Gue pernah diajarin logika kayak gitu. Perempatan, kalau kamu disuruh ngatur lalu lintas di perempatan ini, yang satu sisi ruas jalan ambulan orang sakit, yang satu mobil jenazah, yang satu pemadam kebakaran. Pernah gue digituin, yang mana yang kamu duluin jalan? Pernah gue. Lah, gue gak pernah, soalnya lu pernah. SD lo Angola. Angola sih. SD gue malah main suling, ngapain ya? Mending belajar kayak gitu. Di SD gue ada. Lo tahun berapa SD?
Gue tahun 2000. Oh, udah meninggal emang yang ngajar itu. Dia masuk dalam mobil jenazah. Dia dalam mobil jenazah. Kalau saya di dalam mobil jenazah, kamu duluin saya enggak? Pertanyaannya jadi gitu. Tapi ada Jup, gue kecil ada. Iya, maksud gue kayaknya pendidikan, gue nggak tahu, gue selalu iri sama Jepang karena Jepang itu tuh pendidikan awal tuh bukan matematika. Jepang tuh yang ngejajah kita, Jup. Romusa Jepang. Kita nggak tahu. Lah, Dendles aja bilang gue bayar loh. Romusa kalau Jepang. Iya. Kan kakek gue Romusa, korban Romusa. Oh iya. Iya. Bisa bahasa Jepang ya? Si sofu, kan? Itu Cina. Wah, oke. Itu Cina. Hari ini dia sih. Aduh, saya kasih like kamu. Jadi kalau kakek gue itu, buyut gue doang Febrin ya. Ya. Yang mengkolonisasi dari Jawa ke Lampungnya tuh orang Belanda. Oke. Pas nyampe Belanda, Jepang, jauh juga. Pas nyampe Lampung, tiba-tiba Jepang dateng. Nah, kabur ke pedalaman lagi karena takut Romusa. Oke. Gitu. Bukalah kampung yang gue sekarang tempat tinggal. Oh, tapi berarti bukan korban Romusa dong? Bukan, dia korban dong. Kan dia takut terus kabur. Berarti kan gak kena. Lah, maksudnya di sana tuh udah ada apa korban-korban Romusanya udah ada kerja paksa kan. Kan gak dibayar kalau Romusa mah. Di foto doang kok gak salah sama dilukis buat dokumentasi. Akhirnya jadi masuk buku. Nanti saya tulis ya, namanya Pak siapa. Itu mah agenda kampus itu yang pakai duit pemerintah. tapi katanya kalau dari cerita turun temurunnya ya, Romusa lebih kejam daripada Belanda. Yo, katanya lebih kejam. Kalau Belanda itu kan dua tuh, perkebunan sama bangun kereta, rel kereta. Jalur kerja paksanya. Ya. Katanya kalau Romusa tuh bersihin kuku. Medicure. Udah canggih juga tuh Jepang. Ngasah samurai. Dia ngasah-ngasah gini orang Jepang ya, udah tajam belum? Oh, udah tajam. Buat sasaran latihannya Dragon Ball. Udah mulai aneh. Gini ya. Kamehameha. Kurang lurus, Mas. Kurang lurus. Coba lagi ya. Nyuci awan kinton. Steam awan kinton. Pakai kencang bro sama. Udah ngaco lu mah. Ngayal banget. Dragon Ball. Tapi itu tuh. Kalau coba nanti kita akan cari referensi negara lain selain Jepang. Oh ya. Apa gitu. Kita tarik nih misalnya ke Papua Nugini. Waduh. Angola, Qatar, Zimbabwe, Turki, atau negara Kamboja gitu-gitu. Kayak gitu nggak? Nggak tahu sih. Karena kadang-kadang nih kita jadi bisa bersyukur kalau emang ada yang di bawah kita gitu. Makanya kita cari negara. Kenapa ngelihat? Kita cari negara yang paling miskin aja udah. Gak gitu. Maksudnya kan kita berharap kita tumbuh ya, kita ngeliat negara yang di atas kita. Lah emang lo gak tumbuh? Udah mentok ini. Mau tinggi lagi kepala gue nyentuh plafon. Gitu. Ya Jepang oke lah Jepang. Ya Jepang gitu. Cina kalau gue. Oh, Cina oke juga sih. Bukan oke lagi Jup. Udah bukan oke lagi. Tahun 80-an negara itu cuma jadi negara buruh. Ya. Tempat produksi orang kemudian nitip-nitip bikinin barang. Sekarang semua teknologi digital. BYD diketawain Tesla dulu. Iya. Tahun 2012. Sekarang keselak tuh Tesla itu ketawa mulu. Sukses ya. Orang jadi ini gue melempar roket. Tapi Cina kalau gue. Kalau gue Cina. Yang menurut gue kalau mau tumbuh sekalian ya bukan cuman sekedar masalah tata kota dan segala macam, tapi udah kayak menjelma menjadi. Tapi kan ngebibit dari hal-hal kecil kayak misalnya sumber energi, ya itu kan Cina kan gitu ya. Dan kita pernah punya kesempatan untuk itu. Kesempatan apa? Kita pernah menjadi sarangnya pabrik-pabrik dari luar itu untuk berinvestasi di sini dan kemudian kita produksi.
Artinya kan sebenarnya kalau kemudian tukar teknologi gitu ya, kita dapat pelajaran tuh dari Honda yang kemudian di sini. Iya, gitu kan ya. iya. Harusnya gitu. Cuma kan itu ya. Ya. Udah. Ini gak ada sambelnya nih? Nggak ada. Gini dong, rujak apaan gini? Rojak kayak ini. Jadi ayahnya Ayu Ting Ting anjir. Orang Betawi. Rojak.